Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Mind Concept. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 9 Oktober 2024. Saya akan kembali share analisa di XAU USD atau di gold ya. Kemarin saya tidak post video karena ya saya pikir tidak ada yang bisa kita infokan karena oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya, kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open, terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Pergerakan kemarin itu sangat-sangat sedikit ya, sangat lambat dan tidak ada masih dalam area inside bar-nya di daily ya. Kemarin ini setelah hari Rabu, Kamis, Jumat ini masih berada di dalam level inside bar-nya di hari Selasa Minggu kemarin. Nah, ini belum bisa keluar dari area inside bar ya. Dan hari ini mulai ada pergerakan bearish ya. Jadi ini belum selesai untuk hari ini. Yang jelas kemarin ini bergerak hanya sekitar, untuk di hari Senin itu hanya sekitar 200 pips ya, naik turun itu. Di harga paling tingginya high-nya 2659.660, kemudian low-nya 2637.770, kemudian close di 2642.585 untuk hari kemarin. Nah, pertanyaannya adalah apakah harga ini mampu keluar dari zona inside bar. Kalau ini terjadi maka ancaman bearishnya juga cukup terlihat ya. Kan tapi kalau ternyata dari inside bar-nya ini dia berhasil nge-break atas atau resistennya ya, dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Coba kita lihat di kenaikannya sampai ke posisi angka berapa ya. Yang pertama akan mengejar di all time high-nya di 2685, kemudian yang low-nya itu akan mengejar di harga sini 2622.680. Ini menjadi swing week high dan strong low-nya ya. Ini dua area yang terbatas ya, jadi belum terlihat, namanya masih akumulasi ya. Kita ya paling bisa menggunakan strategi support and resistance ya. Jadi ketika misalkan di harga sini kan support, ini harga di sini di harga berapa ini, sekitar 2634 ya, itu kita buy. Kemudian di area sini ketika ada support, ini kan juga support nih di harga 2672, itu kita masuk untuk sell ya. Begitu aja, karena namanya akumulasi akan mendatar seperti ini aja ya, masih sideways ya, belum terlihat mana yang akan di break oleh candle di daily-nya. Kemudian kita coba turunkan di time frame 4 jam ya. Sideways ini saya kemarin terus terang belum entry di XAU ya. Saya masih kemarin itu di Nasdaq sell, dapat lumayan. Sell Nasdaq tuh kemarin taking profit ya. Jadi Nasdaq di sini dapat 334 ya pips. Nah, kemudian kemarin juga entry di USD Jepang Yen, tapi itu scalping ya, USD JPY kemarin dapat, tapi dapat itu tapi ini belum, kalau yang setup ini belum entry, tapi kemarin saya sudah dapat di supply, saya turun berapa pips ya kemarin tuh ya, sekitar 100-an ya, saya udah close. Dan saya berharap harga ini akan naik ke atas ya. Ini sekalian ya, jadi
Ketika pair USD kita tidak dapat setup yang bagus ya, kita coba beralih ke pair-pair lain ya, macam USD Jepang Yen, GBP atau pound sterling Yen, kemudian ada GBP USD, Euro USD, New Zealand USD, banyak ya. Dow Jones, kemudian S&P 500 ya. Kemudian ya itu Nasdaq salah satunya. Oil juga bisa. Di minyak kemarin saya kena stop loss ya, US oil. Ini wah, ini ada US oil, ini ada setup Fibo Musang ya. Ini dia sudah berhasil break dan mencapai level TP wajib ya. Apakah dia berhasil sampai TP yang paling dalam ya di harga 69,74 ya, kita lihat. Karena di area sinilah kita akan mencari posisi untuk buy. Ya mudah-mudahan ini retrace dulu ya. Ini yang jelas terlihat sudah ada inducement, jadi dia ada retracement ya. Dia ada candle rejection untuk di minyak. Kemudian entry yang selanjutnya saya ada di GBP USD. Nah, GBP USD kemarin dapat ya, entry-nya cukup bagus. Ini entry saya. Silahkan teman-teman kalau mau masuk ya silahkan, cuman ya stop loss-nya jadi jauh gitu. Ini setup saya. Kemudian ada NZD USD. Saya spill aja semua ya. Ini hampir kena SL, masih floating minus ya. Ya nggak apa-apa. Stop loss-nya 53 pips doang. Ada Euro USD ya. Euro USD. Ya, Euro USD untuk strukturnya high time frame-nya dia change of character. Jadi di sini ada demand, dia belum sentuh demand-nya ya. Di sini ada demand, sudah. Di sini demand pertama sudah. Ya, ini demand pertama sudah. Kemudian di demand yang kedua ini belum tersentuh ya. Harapannya nanti ketika harga ini retrace ya, kita akan masuk sell di area sini. Untuk Euro USD ya, Euro USD ini area supply ya, ini area supply ya. Khusus hari ini saya banyak kasih setup gratis ya. Tapi kalau masih bingung ya berapa angkanya ya masuk di VIP aja ya, banyak dan lain-lain ya. Jadi kita nggak fokus cuma di gold, sebenarnya ya mostly gold, tapi kalau goldnya kayak gitu ya apa yang kita mau entry kan. Coba kita kembali ke SAU USD. Saya pakai Wanda dulu dah ya. Nah, ini kita coba di 4 jam ya. Di 4 jam kemarin sudah terlihat bahwasanya ada struktur ya. Di struktur di H4 ini terlihat di sini sudah ada di H4. Di H4 ini menjadi inducement-nya. Oke, itu inducement, ambil low. Kemudian high-nya ini di break menjadi boss 4, kemudian ini menjadi inducement, lalu inducement low validnya berarti di sini, ini menjadi low validnya ya, strong low nya di angka 2622.680 sama ya tadi ya. Strong low sama, ini masih posisinya sama kayak kemarin, jadi saya nggak perlu terlalu banyak update ini. Selama harga tidak menjebol strong low ya dia akan bergerak naik. Tapi kalau misalkan ini ya kecenderungannya dia akan menciptakan higher high baru ya. Di sini kan kita lihat ini sebagai ini high valid, jadi high valid ya. High valid di bawah menjadi atau higher high ya kalau codingan. Ini menjadi higher low ya. Tujuannya cuma dua ya. Satu, dia membuat higher high kembali, atau dia justru akan break menjadi lower low ya, lower low dan bikin lower high. Artinya apa? Di H4 ini akan menjadi bearish ya. Jadi sudah reverse ya, sudah sah untuk buyer. Kalau ini terjadi skenario yang kedua ya sudah, teman-teman yang buyer ceritanya sudah berakhir ya pestanya. Jadi ini gantian para seller kalau ini break yang bawah. Tapi kalau dalam range sekarang ini ya areanya ini yang sudah tercipta trading range ya. Ini trading range ini berada di area apa? Berada di area diskon. Jadi kita hanya akan buy ya. Sementara kita akan buy ya, buy-nya di mana ya? Di area ini aja.
misalkan di H1 kita turunkan di H1 ya. Di H1 kita hari ini tidak ada news, jadi kita coba bedah di market structure. Sebenarnya nggak menarik ini, saya nggak terlalu suka nih XAU ini. Strukturnya tidak begitu bagus ya. Sideways ini terlihat, ini masih sideways. Jadi area sideways itu ya ini atas kena, bawah kena, ini ada liquidity, bawah liquidity. Ya ini sih kita ngebuy dulu, boleh sampai sini atau sampai sini nanti. Ya gitu aja ya. Coba kita lihat di indeks dolar. Indeks dolar, nah kelihatan kan? Terlihat indeks dolar tertahan di area supply-nya ya. Dia berusaha untuk naik. Ketika ini dijebol, dia membuat membuat indeks dolar ini menjadi naik ya, menjadi lebih menguat. Kalau di break ya sudah kembali bullish ya. Karena di sini kalau kita lihat struktur itu belum ada break of structure, belum ada change of character sih sebenarnya ya. Ya masih dalam rangkaian masih bearish sih. Di 4 jam juga coba di H1 ada tanda-tanda nggak untuk menandakan bahwasanya ini sudah marketnya sudah beralih dari bearish ke bullish. Coba kita lihat apakah terakhir ada struktur. Terakhir struktur berarti di sini di 1 jam ya. Ini menjadi, kita urutkan dulu. Ini pos. Oke, lanjut. Enggak ada pullback. Oh, ini pullback. Itu inducement ya. Lalu low valid. Wow, oh ini sudah. Oh masih sweep. Ini juga di sweep. Ini sweep juga. Ini masih sweep. Terus low yang harus di break ini masih nggak kena ya. Berarti di H1 masih bearish. Jadi areanya ini nanti akan turun ya. Kemungkinan seperti ini dulu ya. Sama seperti yang saya gambarkan di chart ini, mungkin akan seperti ini, ada double top mungkin, atau head and shoulders atau 3 inch down. Itu menunjukkan bahwasanya untuk indeks dolar akan karena di minggu ini untuk Nyasa Impact itu di hari Rabu ya, Kamis, Jumat itu bearish ya. Bad news untuk USD, dan kemungkinan FOMC yang di hari Kamis dini hari itu juga meneruskan meeting minutes-nya dari kemarin FOMC kemarin. Ada pemotongan tingkat suku bunga ya, jadi dari 5,25 menjadi 5 basis point ya. Kemungkinan juga ada informasi adanya penurunan kembali untuk indeks tingkat suku bunga. Jadi akan ada cut rate ya sekali lagi untuk di tahun ini ya, minimal setidaknya 1 kali lagi untuk penurunan tingkat suku bunga. Kalau terjadi apa, indeks dolar akan turun, semua kelas aset termasuk emas dan cross pair lawan dari indeks dolar akan mengalami kenaikan. Jadi itu aja ya untuk hari ini. Tidak ada yang banyak yang bisa saya sampaikan sebenarnya, karena marketnya masih begini ya, sideways begini. Mau apa yang kita mau entry ya, entry kecil dikit-dikit aja. Berapa nih tadi saya entry di sini 3633 kalau salah. Itu dapat berapa ini? Ya nyolong begini aja, dapat 50 pips. Yes, enggak apa-apa, scalping ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like bila teman-teman menyukai video ini, lalu nyalakan loncengnya, lalu komen ya, nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru video dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.